Pendidikan Kulon Progo yang ramah, yang kreatif, dan inovatif. Kalau kau suka GSM, mana dong suaramu? Oh iya iyo. La 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 la. Oh iya iyo. La 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 la. Mengapa aku di sini? Mengapa aku datang kemari? Mengapa pula hadir di sini? Karena aku rindu, karena aku cinta GSM Kulon Progo. Tua ke belajar tambah rajin, karena GSM belajar tambah senang, karena GSM belajar jadi pintar, karena GSM sekolah jadi hebat, karena GSM gerakan sekolah menyenangkan. Aku suka. Berada SD Negeri 1 Sentolo. Pasti. P. Prestasi. A. Adiluhung. S. Sejuk. T. Takwa. I. Inovatif. SD Negeri 1 Sentolo. Pasti jaya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali ya. Kita lanjutkan untuk video kita. Ini masih berada di SD Negeri 1 Sentolo. Setelah di video sebelumnya kita melihat situasi lingkungan juga proses kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1 Sentolo. Kita tentunya teman-teman semuanya juga ingin mengetahui ceritanya bagaimana sehingga sekolah SD Negeri 1 Sentolo ini yang tidak berada di tengah kota, tetapi ternyata bisa kita lihat, kita semuanya ketahui ternyata suasananya sangat luar biasa. Tentunya ini tidak lepas dari peran seorang pimpinan di sekolah, kepala sekolah. Nah, nanti akan kita ikuti, kita bincang-bincang bagaimana beliau membuat suasana di SD Negeri 1 Sentolo sampai dengan kondisi saat ini. Semoga ini menjadi inspirasi ya semua seluruh pengelola sekolah yang ada di Indonesia. Kita sapa dulu kepala sekolah. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu Endah, ini Bu Endah Supriyatin SPDMPD ini sekarang ini menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Sentolo. Bu Endah, Iya, Pak. mungkin bisa diceritakan teman-teman semua juga ingin tahu. Kalau melihat, tadi kita melihat situasi di sekolah sudah sangat luar biasa kondisinya. Ibu bisa cerita mungkin awalnya masuk di SD 1 Sentolo tahun berapa, kemudian apakah kondisinya sudah seperti ini, Bu? Silahkan, Bu. Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Ya. Bapak Ibu. Ini SD 1 Sentolo. Jadi saya masuk di SD 1 Sentolo ini tahun 2015. Kondisinya masih jauh dari sempurna, ya. Jadi sekolah ini berada di pinggiran sawah, pinggir desa, dekat sungai, jalannya buntu. Jadi kalau tidak ke sini tidak dilewati orang, Pak Eko. Mungkin hanya orang-orang pergi ke sawah saja. Nah, ini saya dulu sebelumnya ada di jalur 25 tahun, Pak Eko. Jadi saya putra daerah Sentolo. Saya melihat ditempatkan di SD 1 Sentolo ini merasa sedih, Pak Eko. Suasananya dari lingkungannya yang mungkin rumputnya sama gedungnya hampir nututinnya, Pak Eko. Jadi suasananya sangat kumuh. Suasananya anak-anaknya pada ini semangat belajarnya sangat rendah, kemudian wali muridnya juga antusias terhadap sekolah itu sangat rendah, Pak. Ya. Terus kemudian melihat situasi seperti itu, kemudian ada rasa gelisah gitu ya, Bu? Ya, saya waktu itu sempat menangis, Pak Eko. Karena saya itu tantangannya terlalu besar. Kemudian saya waktu serah terima itu saya sama Pak Guyuban, ketua komite ini ada tantangan ini depan itu kan ada lapangan, Pak Eko. Itu dulu
tumbuhannya tinggi banget rumputnya, Rumputnya. sama sekali menyeramkan dan membahayakan untuk binatang-binatang melata itu dulu banyak. Itu saya tantangan yang pertama kali saya ingin mengubah sekolah ini, ingin menjadi sekolah unggul dari cerita-cerita sekolah-sekolah yang hebat-hebat itu Pak Eko. Jadi saya ingin di sekolah pinggiran itu kalau ada bisa sekolahnya kan saya unggulkan, karena sekolah ini sekolah tertua di Sentul Ya. yang berdiri tahun 1916 dan 1916. iya, terus pindah di sini karena dulu sekolahnya di pinggir Jalan Besar itu, Oh, itu iya. sangat berbahaya. Oke. Terus pindah di sini tuh tahun 1984. Kemudian sekolah yang tertua ini kenapa prestasinya tidak optimal, nah, makanya saya terima kasih juga diberi kesempatan. Saya putra daerah pinginlah sekolah ini jadi banyak dijunjungi, banyak disenangi oleh warga masyarakat sendiri. Banyak yang tidak tahu Pak Eko, di satu Sentul itu ada di pinggir sini tuh Ya. banyak masyarakat yang dekat aja tidak tahu. Nah ini saya merasa tertantang Pak Eko. Ya. Oke, dan tentunya ketika melihat situasi awal di lokasi ini, jadi memang menceritakan banyak sekali hal yang harus ditangani. Ya, Artinya juga tidak bisa kemudian sekaligus ditangani semuanya. Mungkin ada skala prioritasnya untuk merubah situasi awal, kemudian sampai saat ini, sampai kondisinya saat ini ya sangat luar biasa, 180 derajat mungkin dari awalnya. iya, Itu ada step by step. iya. Prioritasnya itu dulu sasarannya apa dulu? Saya melihat sekolah yang kumuh dan rumputnya tinggi, jalan kotor, itu prioritas utama saya kebersihan Pak. Kebersihan ya. Jadi saya waktu itu mengadakan kerja bakti dulu, kemudian saya bekerja sama wali murid, saya sampaikan niat saya bahwa di sekolah ini membuat semuanya bersih gitu. Dan kita kerja bakti juga karena apa ya, karena terlalu banyak Pak Eko untuk kerja bakti siswa itu juga kurang optimal. Kita menggerakkan wali murid, Ya. saya sampaikan di rapat komite, saya menyampaikan tujuan maksud saya sehingga saya dapat sambutan baik Pak Eko. Kemudian kita bekerja sama untuk membersihkan sekolah ini, menata sekolah. Bahkan jalan menuju ke sekolah ini dulu nggak seperti ini Pak Eko, tapi jalannya itu hanya sangat kecil sekali. Nah ini yang membuatkan adalah wali murid. Oh, yang jauh blok itu ya. Ya karena wali murid kalau hujan itu untuk mengantar putra putri licin. Maka dengan peran dari komite wali murid itu bisa mengumpulkan waktu itu ada semen Pak, dibantu semen. Ada wali murid yang ngasih semen itu mereka sendiri yang program yang ini tuh keinginan wali murid. Saya hanya menyampaikan ini saya sekolah ini lebih baik dengan jalan yang tidak licin dan aman untuk anak-anak. Itu ada wali murid kalau setiap menjemput anak itu gerilya ngomong sama wali murid yang lainnya. Terus itu terkumpul waktu itu ada 45 semen. Iya. Terus kemudian sampaikan pada saya, Ibu ini ada semen 45. Saya nggak menyangka waktu itu kan targetnya cuma 10 sak aja. Ternyata ada segitu. Saya motor sama Dewan Guru, Bapak Ibu, ini sekolah kita dapat dukungan dari wali murid seperti ini. Kemudian Bapak Ibu guru ada yang membantu dengan sukarela, ada yang batu 1 truk, ada yang pasir 1 truk, ada yang dengan tenaganya wali murid semuanya hadir dan Bapak Ibu guru juga mendukung semuanya. Akhirnya jadilah jalan ini. Prioritas utama kebersihan dan penataan lingkungan dulu. Oke. Akhirnya dari tahun ke tahun Ya. mungkin juga ini tidak lepas dari kemudian peran dan partisipasi dari orang tua. Ya. Ya, dari orang tua. Tentunya ini juga bukan hal yang mudah
untuk kemudian membangkitkan semangat dari para orang tua untuk ikut mendukung program sekolah. Mungkin ada strategi pendekatannya Bu, karena mungkin di beberapa sekolah juga mengalami kendala. Pihak sekolah ada semangat, ada program, tetapi kemudian sulit mendapat dukungan dari orang tua. Apalagi sumber dana, kalau kita yang sekolah negeri kan sumber satu-satunya dana BOS saat ini. Nah, itu kan penggunaannya juga sangat-sangat dibatasi. Nah, kalau tidak mendapat dukungan dari orang tua kan jadi berat. Nah, mungkin ini strategi Bu Enda selaku kepala sekolah di sini untuk kemudian bisa membangkitkan motivasi orang tua betul-betul merasa menghargai sekolah ini, Bu. Bisa diceritakan. Oke, Kak Eko, saya bersyukur sekali memiliki wali murid di SD 1 Sentul yang luar biasa. Bapak Ibu bekerja sampai maghrib, sampai ini membersihkan, sampai sambil menjemput anak-anak itu, sambil ini menyiram-nyiram, itu saya luar biasa sekali. Nah, awal saya melaksanakan MOU itu, saya selalu rapat pleno Pak Eko setiap habis akhir semester. Saya selalu rapat pleno pada Bapak Ibu wali murid. Saya selalu melaporkan kemajuan sekolah ini, program sekolah ini mau seperti apa, itu saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu paguyuban atau wali murid. Itu mereka menyambut gembira. Intinya sekolah ini terbuka untuk Bapak Ibu semua. Permasalahan apa saja silakan datang ke sekolah, silakan sharing ke sekolah. Kemudian saya juga nggak bisa optimal kalau tanpa bantuan Bapak Ibu semuanya. Mari kita mewujudkan itu bersama-sama. Mereka semakin tahun itu semakin luar biasa dukungan terhadap sekolah ini Pak Eko. Jadi kemudian ini anak-anak saya ada tabungan sampah nih Pak Eko. Oh iya, yang Botol-botol anak-anak itu, botol-botol minum anak-anak itu saya kumpulkan, dan saya selama hampir berapa ya Pak Eko, dari tahun 2015 sampai 2022 ini saya kira saya belum pernah membaca majalah koran itu secara ini. Jadi setiap datang saya langsung ke lokasi, mendampingi peserta didik, membersihkan, merapikan kelas, merapikan apa saja yang bisa dilihat nggak nyaman. Saya selalu sama anak-anak itu selalu dampingi, dan anak-anak karena sudah terbiasa mereka enjoy, dan tiap pagi mereka menyiram itu tanaman yang di depan kelas masing-masing itu, dan membuka jendela, membuka tirai itu selalu bisa buku. ya. Jadi karena ada pendekatan pendekatan emosional pertama dengan orang tua atau wali siswa, akhirnya orang tua juga akhirnya saat ini menjadi kebiasaan tanpa disuruh pun, kalau misalnya pas datang ke sekolah menjemput anak-anak putra-putranya, itu melihat sesuatu yang wah kok perlu dieksekusi, harus dibersihkan, disiram, dan orang tua kemudian sudah otomatis ya. Ini yang sesuatu yang tidak terjadi atau belum terjadi di semua tempat. Itu ada rasa handarbeni dari ada lagi Pak Eko yang di dalam kelas. Yang di dalam kelas kalau anak-anak sudah pulang itu wali murid ikut membersihkan Pak Eko. Oh itu ya? Itu ikut membantu, terutama yang anak-anak kecil ya, kelas 1-2 ya. Yang kelas 1-2 itu wali murid ikut membantu memajang hasil karya, kemudian membenahi pojok kaca, merapikan. Itu ada peran dari wali murid yang luar biasa lagi. Itu ya, jadi ini sesuatu yang mungkin menjadi penuh keheranan kita semuanya. Kok bisa ya ada orang tua kemudian ketika siangnya menjemput putra putrinya kemudian mau terlibat di dalam ruang, karena kalau di era saya dulu kalau anak-anak jam pulang ya pulang gitu aja. Kadang-kadang kalau mau ditata ya tanggung jawabnya guru, tapi di SD Negeri 1 Sentolo itu sudah mulai hilang. Artinya itu menjadi tanggung jawab bersama siswa, guru, juga orang tua. Oke. Kemudian ini lebih ke sekolah menyenangkan. Nah, saat ini sedang digalakkan lah, dikampanyekan
meskipun dengan berbagai macam nama atau program, tapi kalau kita simpulkan ya sebetulnya hanya akan mengerucut ke satu hal, yaitu bagaimana membuat sekolah ini menjadi sekolah yang menyenangkan. Menyenangkan tentunya tidak hanya untuk siswa, gurunya, orang tuanya, masyarakatnya juga senang terhadap situasi sekolah. Ya. Khusus yang mungkin yang sekarang ada di SM, kan sekolah menyenangkan. SD 1 Sentul mungkin salah satu saat ini yang sudah menjadi percontohan atau memulai menerapkan gerakan itu. Secara khusus Bu, tentang sekolah menyenangkan ini di SD 1 Sentul seperti apa? Baik, dari gerakan sekolah menyenangkan itu kita dari sekolah, saya sebagai manajerial sekolah ini terutama menyiapkan menyiapkan sarana prasarana, lingkungan ini sudah terbentuk sangat menyenangkan. Kemudian sarana prasarana kita biayai, kita danai dari anggaran BOS. Kemudian di dalam kelas ini Bapak Ibu men-setting kegiatan pembelajaran juga berbeda Pak Eko dari pembelajaran yang dulu. Yang sekarang sudah banyak perubahan. Itu dari sarana prasarana, jadi pensettingan tempat belajar ini 1 minggu sekali kita ubah sehingga anak-anak tidak jenuh, tidak yang di belakang dan ini berbagai bentuk Pak Eko, nanti ada yang oval, ada yang sekerucut, ada yang segi 4, terkadang anak-anak belajar di bawah itu sambil mewarnai, karena terkadang anak-anak itu memang sudah paham mereka sepatu ditaruh di luar sehingga di dalam itu nampak bersih, dan itu ada sandal-sandal Pak Eko di setiap kelas itu memang sudah memiliki ciri khas sendiri. Kelas 6 warna merah, kelas 5 warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, itu tiap kelas berbeda-beda. Nah, ini sudah sangat menyenangkan. Itu juga sarana untuk kegiatan ibadah, itu anak-anak menggunakan sandal. Yang di dalam kelas lagi Bapak Ibu guru juga menyiapkan media pembelajarannya menyenangkan Pak Eko dengan media pembelajaran alami. Nah, di sini juga anak-anak sering dibawa keluar Pak Eko. Ada media-media semua yang ada di sini nih untuk dukungan terhadap pembelajaran. Ada budidaya ember itu memelihara ikan di dalam ember, membudidayakan itu anak-anak mengamati. Kemudian ada kangkung sebagai tanaman hidroponiknya juga diamati, juga dipanen. Selain keswadayaan sekolah itu juga bermanfaat untuk pembelajaran. Kemudian dari hasil belajar itu selalu dipajang sehingga anak-anak tahu hasil dari pembelajaran saat itu. Kalau anak-anak hasil saya selalu dipajang, kalau bagus anak-anak merasa bangga, kalau kurang bagus mereka termotivasi untuk aku nanti lebih bagus lagi. Nah, dan selalu diberikan penghargaan dengan penghargaan bintang. Di masing-masing kelas ada penghargaan bintang, siapa yang berprestasi mendapatkan bintang. Kemudian masuk lagi Pak Eko, itu kaitan dengan pembelajaran menyenangkan. Itu setiap masuk anak menulis jam kedatangan. Ya, mereka menulis jam kedatangan, kemudian memasang tanda emot wajah. Itu kalau dia bahagia dia memasang bahagia, tapi kalau baru kecewa atau baru sedih itu dipasang emosi. Nah, Pak Guru mengamati, loh kok ini ada yang sedih, ini namanya katakan Aulia, kenapa kamu kok sedih? Iya Pak Guru, tadi saya berangkat sekolah perut saya agak sakit, nah jadi saya sekarang nggak nyaman, rasanya sedih gitu. Jadi kejadian apa istilahnya curhat ya, terjadi komunikasi gitu ya. Nah, itu guru mengamati dari itu jam kedatangan selalu juga diberikan tanda penghargaan Pak. Jadi di atas nanti udah diurutkan jam kehadiran dari anak-anak yang hadir dari pagi. Bapak Ibu guru selalu memberikan penghargaan. Jadi anak-anak berlomba untuk mendapat
ranking pertama datang. Betul, Itu ya. diawali dari itu, dari membangkitkan semangat dulu, sehingga terbangun ketika pembelajaran, otomatis anak-anak sudah mengalir dari pagi, sudah terbangun suasana yang menyenangkan, kejujurannya, yaitu alhamdulillah ya anak-anak mengalir begitu di pembelajarannya lebih baik. Nih, jadi kita luar biasa ya. Jadi beberapa inovasi dicoba ditempuh di sekolah ini berstrategi membangkitkan semangat anak-anak untuk selalu senang di sekolah. Dia berusaha di sekolah ini dibangkitkan atau ditumbuhkan rasa disiplin tanpa harus dipaksa, tanpa harus dihukum, tetapi anak-anak kemudian tumbuh kesadaran sendiri bagaimana datang lebih pagi. Karena apa? Saya kepingin ada duduk di titik tertinggi kolom paling atas, datang paling awal. Itu kan tidak harus dipaksa-paksa, tidak harus kalau dulu kalau saya SD kan disetrap, datang terlambat disuruh berdiri di depan kelas, Berdiri, angkat kaki ya Pak Eko. Nah ternyata di SD 1 tidak dengan cara seperti itu, tapi kemudian disiplinan anak ternyata juga bisa terbangun. Kemudian yang terakhir ini Bu, kalau sekolah sudah dirasa menyenangkan, tentunya ada niat, mungkin salah bisa kita lihat, kemudian semua orang akan menjadi betah di sekolah. Ini apakah di SD 1 sudah bisa terwujud kalau menurut pandangan Ibu saat ini? Anak kekerasan di sekolah, Bapak Ibu guru juga betah di sekolah, apa sudah mulai kelihatan? Betul. Jadi Bapak Ibu guru maupun anak-anak bisa diukur senang atau tidak di sekolah itu dilihat dari tingkat kejenuhannya. Jadi dari pembelajaran dari pagi, insya Allah 6:30 itu anak-anak sudah hampir semuanya hadir. Paling siang ini 7 kurang 15 itu sudah 7 kurang 15, 7 kurang 10 itu sudah jarang-jarang ya. Sekarang saya mengamati sendiri, saya menyambut tamu-tamu di sekolah dengan wali murid, saya selalu berpesan dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali yang menjemput maupun mengantar, itu saya selalu ucapkan terima kasih sudah diantarkan, sudah disiapkan anak-anak. Nah ini dari tingkat itu saya melihat itu dari kegiatan yang waktu pandemi Pak Ibu, itu kan banyak sekolah-sekolah yang tumbang, banyak sekolah yang banyak sekali yang tidak hadir. Ini tingkat ketidakhadiran di sini sangat kecil Pak Ibu. Jadi rata-rata saya melihat banyak sehatnya. Kemudian dari Bapak Ibu guru hampir tidak ada, hampir semuanya sehat. Seandainya pun ada, ini sehari mereka istirahat sudah sehat sekali. Ini saya melihat berarti tingkat kesehatan dan tingkat kebugarannya di sekolah ini sangat meningkat Pak Eko. Ini dilihat dari karena nuansa yang sangat menyenangkan, pembelajaran yang sangat menyenangkan, hatinya bahagia Pak Eko. Bapak Ibu juga sangat terbuka, para kepala sekolah dan guru selalu bekerja bersama, duduk bersama, mereka nggak ada jarak Pak Eko, jadi selalu ceria Pak. Ya. Oke. Ya, itu ya. Ini sesuatu yang disampaikan oleh Bu Endah. Bu Endah ini ya kalau kita ikuti dari cerita beliau, ini bukan berdasarkan beliau membaca cerita, karena beliau dulu mengalami menjadi pelaku ketika datang awal di sekolah ini, situasinya mungkin jauh dari kondisi saat ini. Kemudian memproses, mengawal sampai kemudian merasakan hasilnya yang saat ini seperti dari sisi orang tua, siswa maupun guru. Ini tentunya menjadi bahan motivasi kita semuanya. Bapak Ibu yang mengelola sekolah dimanapun Anda berada, silahkan ikuti jejak Bu Endah yang di SD 1 Sentolo di Kapanewas Lombok. Beliau juga terbuka, silahkan kalau misalnya nanti ada rasa penasaran, jangan-jangan video ini mau dibuat-buat, silahkan nanti bisa hadir langsung di SD Negeri 1 Sentolo. Memang tempatnya tidak di tengah kota, jadi Bu Endah menyampaikan bahkan mungkin belum semua orang menjadi mudah mencari lokasi. Itu dulu, kalau sekarang sudah sangat mudah. Jalur masuk ke sekolah sudah diperkeras, lebih mudah mencapai ke sini. Jadi
belajar langsung sampai di SD Negeri 1 Sentul tentunya akan lebih tepat dan akan lebih mendapatkan ilmu yang betul-betul bisa diaplikasikan. Tentunya semoga menjadi semangat kita semuanya, dan terima kasih Bu Indah untuk sharing pengalamannya. Semoga memotivasi sekolah-sekolah yang lain, dan semoga juga bisa semuanya mewujudkan sekolah yang berintegrasi. Terima kasih. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.